Kejadiannya selalu dimulai dari hal kecil, bukan drama besar, bukan adegan rumah sakit, bukan sirene ambulans. Cuma batuk. Batuk yang awalnya kamu anggap biasa. Hari pertama kamu bilang, masuk angin dolang. Hari kedua, kamu masih bisa ketawa. Hari ketiga, kamu mulai minum yang aneh-aneh. Jahe, madu, jeruk nipis. Yang penting anget. Hari keempat, batuknya mulai bikin dada kamu nyut-nyutan. Tidur nggak enak, kepala berat, tapi kamu masih ngeyel. Karena gini ya, kalau kamu tinggal di Indonesia, kamu tumbuh dengan satu keyakinan tak tertulis. Kalau masih bisa kerja, berarti belum sakit. Jadi kamu tetap berangkat, tetap ngopi, tetap ketawa palsu di kantor sambil ngomong, "Gak apa-apa kok." Padahal dalam hati kamu udah ngomong, "Ini kok lama banget ya?" Sampai akhirnya di hari ketujuh, kamu menyerah. Bukan karena kamu mau, tapi karena tubuh kamu udah kayak ngancem. Kamu duduk di motor, masuk gang kecil, parkir, naik tangga klinik. Di ruang tunggu, kamu lihat orang-orang yang sama. Ibu-ibu bawa anak, bapak-bapak yang mukanya datar, remaja yang main HP. Kamu ambil nomor antrian, duduk, nunggu. 15 menit, 30 menit, 1 jam. Kamu mulai sebel, tapi kamu tahan. Karena kamu datang dengan harapan sederhana. Gue cuma pengen pasti. Akhirnya nama kamu dipanggil. Kamu masuk ruangan. Dokternya ramah, tapi terlihat capek. Kamu bisa lihat itu dari cara dia narik nafas sebelum ngomong. Kayak orang yang udah ngerjain hal yang sama berkali-kali, tapi tetap berusaha sopan. Keluhannya apa? Batuk udah seminggu, dok. Dokter nanya beberapa hal, dengerin paru-paru, lalu nulis. Kertas resep itu keluar seperti tiket parkir. Ini obatnya diminum sesuai aturan ya. Kalau 3 hari belum membaik, balik. Kamu mengangguk. Kamu bahkan bilang, "Iya dok, makasih." Tapi waktu kamu keluar, ada sesuatu yang terasa kurang. Bukan karena dokter jahat. Bukan karena kamu nggak percaya sains. Tapi karena otak kamu keburu bertanya, "Kok cepet banget ya?" Dan begitu pertanyaan itu muncul, kepercayaan mulai retak sedikit demi sedikit, tanpa suara. Di parkiran, kamu duduk di motor. Helm belum dipakai. Dan seperti refleks yang sudah dilatih bertahun-tahun, tangan kamu buka HP. Bukan buka aplikasi apotek. Bukan buka Google Scholar. Bukan baca penjelasan obat. Yang kamu buka adalah WhatsApp. Grup keluarga. Nama grupnya selalu sesuatu yang manis. Keluarga besar bahagia, atau Bani Haji, atau Family Forever. Kamu ngetik, barusan dari dokter, dikasih obat ini, aman gak ya? Kamu foto resepnya, dan kamu tunggu. Kamu pikir, ya paling mereka bilang, minum aja. Tapi kamu lupa, keluarga Indonesia itu kayak mesin komentar. Mereka gak akan membiarkan kamu hidup tenang. Balasan pertama datang dari tante. "Jangan kebanyakan obat kimia, nak. Nanti ginjal." Balasan kedua dari sepupu. "Itu antibiotik. Kalau antibiotik, jangan diminum sembarangan. Nanti kebal." Balasan ketiga dari om. "Aku dulu batuk begini minum madu plus jahe sembuh. Dokter cuma cari duit." Balasan keempat dari ibu. "Kalau minum obat dokter, makan dulu ya. Nanti maga." Balasan kelima datang dari orang yang paling kamu takutkan. Grup sebelah, teman kantor. Kamu share juga ke teman dekat karena kamu butuh rasa aman. Dan teman dekat kamu jawab, teman aku kemarin minum obat batuk itu malah jadi sesak. Hati-hati ya." Di titik itu, kamu masih berdiri di parkiran. Obat di tangan, dan kamu merasakan hal yang jujur tapi gak enak diakui. Kamu datang ke dokter untuk yakin, tapi justru pulang dengan ragu. Ini masalahnya. Kebanyakan orang mengira ketidakpercayaan terhadap dokter itu karena orangnya anti ilmu.
Padahal seringnya bukan. Seringnya karena satu hal sederhana. Orang lebih percaya sesuatu yang terdengar dekat daripada sesuatu yang terdengar benar. Malamnya, kamu taruh obat di meja. Kamu bikin teh hangat. Kamu scroll TikTok sebentar. Cuma sebentar niatnya. Lalu muncul video. Seorang pria ngomong dengan nada yakin. Dokter itu nggak nyembuhin. Dokter itu nahan gejala. Kalau sembuh mereka rugi. Kamu tahu, mungkin itu berlebihan. Tapi cara dia ngomong itu bikin kamu merinding. Karena dia ngomong seperti orang yang bongkar rahasia. Dan manusia itu suka rahasia. Manusia suka merasa, gue tahu sesuatu yang orang lain gak tahu. Video berikutnya muncul. Seorang ibu bilang, suami saya minum obat dokter, kolesterolnya turun, tapi ginjalnya rusak. Komentarnya ribuan, semua orang nulis, setuju, bener banget, aku juga. Padahal kamu nggak tahu kisah lengkapnya. Kamu nggak tahu apakah suaminya punya penyakit lain. Kamu nggak tahu obatnya apa. Kamu nggak tahu dosisnya bener atau enggak. Tapi otak kamu nggak peduli detail. Otak kamu cuma peduli satu hal. Wah, ini bisa terjadi ke gue. Dan ketakutan itu terasa lebih nyata daripada penjelasan dokter yang singkat tadi. Kamu mulai nego sama diri sendiri. Gue minum madu dulu deh 2 hari. Kalau nggak membaik, baru minum obat. Keputusan itu terasa cerdas, terasa aman, terasa gue punya kontrol. Padahal itu bukan kontrol. Itu hanya penundaan yang dibungkus rasa nyaman. Hari kedua, batuk kamu belum turun. Kamu mulai kepikiran balik ke dokter. Tapi gengsi kamu menahan. Karena balik ke dokter itu seperti mengakui, aku salah. Dan orang lebih takut merasa salah daripada takut sakit. Di hari ketiga, kamu akhirnya minum obat. Tapi setengah-setengah. Dosisnya kamu kurangin. Jamnya kamu ubah. Kamu kombinasikan dengan alternatif. Karena kamu ingin 2 hal sekaligus. Pengen sembuh, tapi pengen tetap merasa nggak ditipu. Dan disitulah tragedi kecil sehari-hari biasanya lahir. Bukan tragedi yang langsung kelihatan, tapi tragedi yang dibangun pelan-pelan lewat keputusan kecil yang terasa sepele. Seminggu berlalu, batuk kamu membaik, dan kamu langsung merasa menang. Kamu bilang ke diri sendiri, nih kan, gue nggak perlu percaya 100% sama dokter. Dan setiap kali kamu merasa menang, kamu makin percaya sama strategi kamu. Padahal, mungkin kamu sembuh karena tubuh kamu memang bisa sembuh sendiri. Mungkin itu batuk yang memang akan hilang. Tapi otak kamu nggak akan mencatat itu. Otak kamu mencatat yang lebih enak. Aku benar. Dokter nggak terlalu penting. Inilah yang kebanyakan orang tidak sadari. Kadang kita nggak mencari kebenaran. Kita mencari pembenaran. Lalu waktu berjalan. Bukan batuk yang jadi masalah, tapi hal lain. Suatu hari, kamu ke rumah keluarga besar. Ada acara makan-makan. Meja penuh gorengan, gulai, rendang, kue. Dan di pojok, kamu lihat om kamu. Om yang paling vokal di grup WA. Duduk dengan wajah agak pucat. Kamu tanya, Om kenapa? Om jawab, nggak apa-apa, cuma capek. Kamu tahu kalimat itu. Semua orang Indonesia punya kalimat itu. 2 jam kemudian, om kamu berdiri. Lalu tiba-tiba jatuh. Suasana panik. Ibu-ibu teriak. Anak-anak nangis. Ada yang bilang, panggil ambulans. Ada yang bilang, urut dulu. Ada yang bilang, kasih minyak. Dan lihat ya, ini bagian yang bikin aku sedikit frustasi. Di momen paling genting, orang-orang malah debat. Karena masing-masing merasa punya cara sendiri. Om kamu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang, stroke.
Dan salah satu penyebabnya, hipertensi yang lama nggak terkontrol. Kamu kaget, karena om kamu itu tipe yang selalu bilang, aku sehat, aku kuat, aku nggak suka obat dokter. Kamu ingat betul, dia pernah nulis di grup, kalau minum obat darah tinggi tiap hari, nanti ketergantungan. Sekarang kamu lihat dia terbaring, tangan kirinya lemah, bicara pelo. Di ruangan itu, untuk pertama kalinya, kamu menyadari sesuatu yang selama ini kamu tolak. Ada penyakit yang tidak peduli pendapat kita. Ada penyakit yang tidak peduli katanya. Ada penyakit yang tidak peduli aku merasa sehat. Stroke tidak meminta izin. Dan disitulah semuanya jadi benar-benar menarik. Karena setelah kejadian itu, keluarga kamu berubah. Tante yang dulu bilang jangan obat kimia, sekarang jadi orang yang paling rajin nanya dokter. Sepupu yang dulu ngomong antibiotik bahaya, sekarang panik minta jadwal kontrol. Semua orang tiba-tiba percaya dokter setelah kejadian buruk terjadi. Dan kamu sadar pola ini bukan kebetulan. Ini pola manusia. Kita sering baru percaya setelah membayar mahal. Malamnya kamu pulang. Kamu duduk di kamar. Dan kamu kepikiran masa lalu. Tentang batu kamu, tentang resep itu, tentang omongan keluarga, tentang betapa mudahnya kamu dipengaruhi. Kamu merasa malu. Tapi lebih dari itu, kamu merasa takut. Karena kamu sadar, kalau kamu bisa ragu untuk batuk, kamu juga bisa ragu untuk hal yang lebih besar. Diabetes, kolesterol, hipertensi. Dan penyakit-penyakit itu licik. Dia nggak selalu bikin kamu sakit dulu. Dia bikin kamu nyaman dulu. Sampai suatu hari, dia mengambil sesuatu. Dan kamu baru sadar ketika sudah terlambat. Besoknya, kamu kembali ke klinik. Kali ini, kamu datang bukan sebagai orang yang mau sembuh cepat, tapi sebagai orang yang mau ngerti. Kamu masuk, dokter yang sama. Kamu bilang jujur, "Dok, waktu itu saya pulang, saya sempat ragu. Banyak yang ngomong macem-macem." Dokter itu diam sebentar. Lalu dia senyum kecil, senyum yang bukan mengejek, tapi senyum orang yang sudah sering melihat itu. "Iya, saya ngerti." Dan di situ kamu kaget. Kamu pikir dokter bakal marah. Tapi dokter itu malah mengangguk seperti orang yang bilang, "Ini bukan kasus baru." Dokter lanjut, "Saya nggak minta kamu percaya buta, tapi saya minta kamu punya cara yang aman buat memutuskan." Kamu tanya, "Caranya gimana, Dok?" Dokter bilang, "Kalau kamu ragu, tanya saya. Atau cari second opinion dari dokter lain. Tapi jangan ambil keputusan kesehatan dari cerita satu orang yang kamu nggak tahu konteksnya." Kalimat itu sederhana, tapi menampar. Karena kamu sadar, kamu selama ini menganggap cerita lebih kuat dari data. Padahal, cerita itu sering tidak lengkap. Dokter lalu jelasin pelan-pelan obat yang kamu minum waktu itu. Kenapa dikasih? Tujuannya apa? Resikonya apa? Kapan harus balik? Dan untuk pertama kalinya, kamu merasa tenang. Bukan karena kamu percaya dokter, tapi karena kamu mengerti. Dan ini pelajaran paling penting. Kepercayaan sering kalah oleh pemahaman. Kalau kamu paham, kamu tidak butuh percaya. Kamu hanya butuh mengikuti. Di rumah, kamu buka grup WA keluarga. Kamu lihat chat lama, omongan obat kimia bahaya. Kamu nggak marah. Kamu cuma melihatnya dengan cara yang baru. Kamu sadar, keluarga kamu itu bukan jahat. Mereka cuma takut. Dan orang yang takut akan mencari pegangan. Pegangan paling mudah adalah pegangan yang familiar. Makanya, orang lebih percaya omongan teman karena itu terasa hangat. Sementara dokter sering terasa jauh. Tapi kamu juga sadar, hangat tidak selalu sama dengan benar. Kamu bisa sayang keluarga kamu, tapi tetap tidak menjadikan mereka sumber keputusan medis. Kamu bisa dengar saran teman kamu, tapi tidak menjadikan itu instruksi. Karena kesehatan kamu bukan tempat buat coba-coba. Beberapa minggu kemudian, kamu mulai membangun kebiasaan kecil.
Setiap kali dapat pesan broadcast kesehatan, kamu berhenti. 10 detik. Kamu baca ulang. Kamu tanya diri kamu, ini sumbernya siapa? Kalau jawabannya katanya, kamu hapus. Kalau kamu ragu soal obat, kamu catat pertanyaan. Kamu bawa ke dokter. Kamu nggak malu bertanya, karena kamu akhirnya paham. Malu bertanya itu murah hari ini, tapi bisa mahal besok. Dan perlahan-lahan, kamu berubah dari orang yang gampang kebawa omongan, jadi orang yang punya sistem. Satu hari ibu kamu kirim chat. Nak, tante bilang obat darah tinggi bikin ketergantungan. Bener nggak? Dulu kamu mungkin ikut panik. Tapi sekarang kamu jawab, Bu, obat itu bukan bikin ketergantungan. Itu menjaga tekanan darah supaya nggak diam-diam merusak. Kalau ragu, kita tanya dokter ya. Ibu kamu bales, iya ya, aku juga takut stroke kayak Om. Dan di situ kamu tersenyum. Bukan karena Om kamu sakit, tapi karena dari kejadian itu ada satu hal baik yang lahir. Keluarga kamu mulai belajar, dan kamu juga. Sekarang aku ngomong ke kamu yang lagi nonton ini. Mungkin kamu selama ini juga begitu. Datang ke dokter, pulang, lalu sidang dulu di grup WA. Takut obat, takut instruksi, takut dibohongin. Aku ngerti. Tapi aku pengen kamu ingat satu hal. Kamu nggak harus percaya dokter 100%. Tapi kamu juga nggak boleh mengganti dokter dengan rumor. Karena rumor itu tidak menanggung konsekuensi kalau kamu salah. Yang menanggung konsekuensi itu kamu, tubuh kamu, masa depan kamu, orang yang kamu sayangi. Jadi mulai hari ini, jadilah orang yang berani bertanya, berani cari second opinion dari profesional, berani mengakui kalau kamu nggak ngerti, dan berani patuh ketika kamu sudah paham. Kalau cerita ini kena, tulis di komentar, aku berhenti sidang di grup WA. Dan kalau kamu mau lebih banyak video model begini, cerita hidup yang bikin kamu mikir ulang tentang keputusan sehari-hari, subscribe dan share ke satu orang yang kamu tahu paling sering bilang, dokter mah gitu. Karena jujur, aku lebih suka kamu tersinggung hari ini daripada kamu menyesal nanti.